Hai, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Selamat malam. Aku doakan kalian selalu dapat rezeki kalau nonton video ini dengan cara juga di like, share, subscribe, dan komen. Oke? Buat kamu yang baru gabung, ya ampun, terima kasih banyak. Kenalkan, nama aku Mela Morgan. Aku adalah seorang tarot reader. Saya manusia, sama seperti kalian, bukan jadi-jadian, bukan dewa. Oke? Jadi kalau misalnya ada emosi sedikit, ya itu wajar karena kita manusia. Emosi itu dilandaskan mana yang harus kita sabarin, mana yang kita harus ambil tindakan. Supaya kenapa? Nggak stres. Oke? Kita lanjut. Sekarang temanya kali ini adalah apa yang membuat dia sangat tertarik sama kamu. Daya tarik kamu di mata dia. Oke? Daya tarik kamu di mata dia. Misal nih, kamu punya gacoan, punya gebetan. Kemudian dia tuh kayaknya nggak bisa ngelepasin kamu. Padahal kamu ngerasa kamu tuh biasa-biasa aja. Kamu tuh nggak istimewa. Kamu tuh kayak apa ya, kesamber di siang bolong kali. Kesamber di siang bolong, kamu nggak tahu harus gimana. Tiba-tiba nih cowok atau cewek cakep banget suka sama gue. Kenapa nih? Apa matanya minusnya nambah, atau mandangnya dari jauh nih, dari Monas gitu kan. Nah, kita harus tahu nih kenapa, apa sih. Setiap orang itu kan kalau ganteng, cantik ya, menarik itu kan relatif ya. Dan apa sih yang kamu tuh sebenarnya nggak sadarin daya tarik kamu di mata dia. Oke? Kenapa dia klepak-klepak sama kamu, kenapa dia nggak mau ngelepasin kamu sampai saat ini. Apa yang membuat dia nyaman yang kamu sendiri nggak tahu. Apakah aku pakai pelet atau gimana nih Kamela? Nah, kita buka di sini. Spider Dreamweaver. Oke, kita akan lihat di sini ya. Spider itu security, aman, dan dia cepat, banyak bergerak. Ya, kalau ngelihat spider buat rumah tuh lucu deh teman-teman. Ada eagle. Wow. Tiger. Galak juga kamu nih. Flamingo. Ada frog. Oke, ini ada 2. Aku akan langsung buka aja ya. Dan bottom of decknya ada sea turtle. Oke, kita satu-satu dulu nih. Ibaratnya kamu tuh adalah laba-laba. Kamu tahu cara mencengkram dia. Ya, dia jatuh jadi mangsa kamu. Di sini elemennya adalah elemen udara. Aku melihatnya adalah dia itu apa ya? Merasakan adanya energi healing dari kamu. Kamu tuh cepat bertindak. Kamu itu energetik. Kamu tuh nggak loyo. Ya, kamu tuh nggak loyo. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, sayang aku sakit, ayo kita ke rumah sakit. Sayang aku ini, aku nggak punya duit, oke aku pinjemin. Gercep gitu loh. Sigap gitu loh. Mau kamu cowok, mau kamu cewek, kamu tuh sigap ya. Jadi dia seneng sama orang yang siap 86 gitu. Dan aku lihatnya juga di sini, kamu itu membawa energi positif buat dia, energi healing. Kalau misalnya kamu lagi capek, sayang aku gini, udah ya sayang kamu gini. Mungkin kalau kamu ada yang pertama, sini aku pijetin, sini aku buatin teh hangat, whatever. Apa yang membuat dia itu nyaman sama kamu. Kalau kamu lihat sarang laba-laba itu kan tipis tapi kuat ya, sampai daya jeratnya itu bisa apa ya, ngebuat itu kita tuh lengket gitu loh. Kalau kita pakai tangan sih gampang, kita orang kan. Nah, tapi kalau binatang-binatang kecil ke sana itu udah lengket banget. Oke. Dan udah kejebak sarang laba-laba itu udah pasti akan dimangsa sih, ya kan? Karena kamu masuk ke teritori dan dia di sini tuh merasakan adanya keamanan sama kamu. Aku kalau sama kamu itu ngebuat aku tuh kayaknya nggak takut akan siapapun. Aku jadi lebih berani, aku lebih bisa menghadapi dunia ini segala macam bentuk masalahnya. Kamu ada energi positif di sini memberikan dia kebangkitan, gitu ya. Ada kartu eagle.
Eagle, oke. I watch you, mata elang. Di sini ada elemennya. Oke, dari udara juga ada, dari tanah juga ada. Jadi 2 elemen di sini. Aku melihat ini sebagai pelindung. Kalian ini punya privacy, ya. Misalnya nih, kalian itu punya traumatik di masa lalu, misal traumatik ya, dengan hubungan cinta-cintaan begini. Dia membuat hidup kamu komplit gitu loh. Kamu membuat hidup dia komplit. Terus kamu tahu nih gimana caranya kamu itu memberikan ruang sama dia, nggak terlalu nge-push. Kalau mungkin dulu dia diposesifin nih, tapi kalau sama kamu dia bisa lebih leluasa, dia lebih bisa terbuka sama kamu, open space ya, buka omongan. Terus dia merasa gerakannya itu, aku bisa nafas lega nih kalau sama kamu. Kenapa? Karena aku bisa menuangkan pikiran apa yang aku mau omongin. Terus aku bisa seperti kalau ada unek-unek aku bisa keluarin. Selama ada kamu semuanya bebas gitu loh. Semua apapun kamu tuh nggak tersinggungan, intinya kamu nggak tersinggungan. Kamu tuh walaupun jaraknya jauh mungkin, tapi kamu tuh perhatian sama dia full gitu loh, perhatian sama dia full. Jadi sebenarnya ini posesif tapi elegan gitu loh, nggak nunjukin kalau aku tuh mau bekep kamu terus gitu 24 hour, enggak. Kamu kasih dia ruang gerak gitu, kamu tarik lagi, udah kejauhan dia mainnya, yuk tarik lagi, kayak gitu loh. Halus cara main kamu ya. Dia punya masa lalu mungkin itu agak berat, masa lalunya juga tidak mengenakan, mungkin kamu pun begitu, sehingga kalian di sini ketemu match, ketemu negatif positif, oke? Ketika kalian bertemu itu kayak magnetik, nyambung. Dan di sini aku melihat juga penjaga ya, kamu tuh orang yang melupakan dia akan trauma-trauma masa lalu, dan dia pun juga kamu anggap, oh ya aku nih mungkin punya masa lalu dengan mantan aku, dengan apa, aku pernah di KDRT atau apa, tapi dia tuh yang kayak savior kamu, dia yang membuat kamu tuh nyaman ya. Jadi sebaliknya, kamu membuat dia nyaman, kamu memberikan dia satu space yang besar, yang tadinya segini jadi big banget. Kamu membiarkan dia itu mengenali kamu dengan alami. Kamu gak pernah marah yang terlalu over marah. Kamu gak pernah mendikte dia, judging atau apapun di sini. Ruang terbuka, apapun bisa diomongin antara kamu dan aku selama dalam ruangan besar ini. Kalau dulu dia sama pacarnya ruangannya sempit, gak bisa kemana-mana, pacarnya jadi bayangannya terus. Dengan kamu, dia punya bayangannya sendiri. Oke, tapi akan selalu terawasi, kayak ada CCTV dari jauh nih. Misalnya dia di sini nih, nah CCTV-nya di sini nih, gitu, ya. Ada tiger. Divine timing, good things come to those who wait. Artinya adalah apa? Kamu adalah orang yang sabar, ya. Sesuatu yang memang kamu inginkan, yang kamu ingin jalin dari hubungan ini adalah kamu sabar menghadapi dia. Kadang-kadang kamu itu sosok yang kuat, tapi kadang melankolis, ya. Kenapa? Karena ada elemen di sini, elemen bumi, dan ada elemen api. Jadi kamu melankolis dan kamu sensitif sekaligus. Lebih tepatnya kamu itu melankolia. Melankolis dan agresif sedikit gitu ya. Tapi kamu lebih banyak sabar dan menunggu. Ibaratnya kalau di kartu itu kartu strength, kartunya Leo. Di sana ada singa, di sini ada tiger gitu. Dalam hal kesabaran di sini, kamu tuh yakin menjalani prosesnya. Misalnya nih, aduh sayang kita pengen nikah nih, aku pengen nikah sama kamu, aku pengen tiap hari buka mata melek ketemu kamu, datang kantor ketemu kamu lagi. Ya, tapi kamu tahu kan keadaanku gimana.
kamu harus tunggu aku ya. Dan kamu tuh rela untuk menunggu dan pergerakannya itu lama gitu loh. Ya, semacam itu. Kalau misalnya kamu tahu pasangan kamu sakit karena disakiti orang lain, kamu sigap. Kenapa? Apa yang bisa aku jabanin buat kamu? Apa yang bisa aku kasih pertolongan buat kamu? Misal ada orang utang nih, nggak bayar-bayar, dia sigap nih datengin, mana utangnya, cewek gue, gitu. Contoh. Jadi tidak kamu duga-duga, dia membuat satu movement, satu pergerakan, ya, yang terkait dengan kamu. Nggak merugikan kamu sama sekali. Kamu seakan-akan punya pelindung dan kamu itu adalah dia kayak punya pelindung dan kamu adalah orang yang kayaknya paham banget kebutuhannya dia, gitu. Ada kartu frog di sini, stepping into your power. Don't take a back seat in your story, it's time to step up. Begini, aku melihat kamu memiliki kekuatan untuk membawa hubungan ini tuh jangka panjang dan jarak jauh. Di sini aku melihat ada elemen water dan ada elemen udara. Jadi intinya ini adalah move on. Kamu tahu nih, pasangan kamu yang sekarang orangnya mellow, takut ini, takut itu. Ayo yuk, kita gandeng tangannya bersama, yuk kita maju. Kamu harus yakin sama aku. Kenapa? Karena aku yakin dengan setiap langkah yang aku lakukan pasti akan membawakan kebahagiaan buat kita berdua. Ya, kamu sudah gak mau lagi namanya, udahlah, masa lalu itu udah past, udah lewat. Sekarang kamu sama aku. Kamu harus merasakan sensasinya beda sama aku. Dan dia merasakan itu di sini. Jadi dengan kamu itu langkahnya itu ke depan gitu loh, bukan mundur. Kamu memberikan dia namanya semangat, kekuatan, sehingga dia kerja finansialnya bagus. Kamu memberikan dia apa yang bisa kamu provide untuk dia, untuk membuat dia senang, membuat dia senyaman mungkin. Ya, seperti itu. Kamu yang paling paham sama dia. Kalau aku lihat di sini. Dan ada kartu flamingo. Unity heart. Unity heart ini menandakan bahwa kamu tuh tegak berdiri. Ya, kamu tuh anggun, kamu tuh kalau dibilang ganteng, ya kamu tuh nggak pakai cara norak untuk menyelesaikan sesuatu. Ini mengenai dengan emosi, ya, mengenai dengan emosi. Kalau aku melihatnya di sini, kamu tahu mana harus bergerak lambat, mana kamu harus ambil tindakan. Di sini you are being called to work on collective healing. Jadi kamu itu bisa namanya mengkelompokkan atau mengkaji mana duluan nih yang prioritas, mana duluan nih yang harus dibenahi dari hubungan ini. Kayaknya kita mulai sekarang harus sering-sering ngobrol deh. Kayaknya kita ngobrolnya kurang. Ada apa sih? Nah, kamu tuh gercep gitu. Kamu tahu nih perubahan dari pasangan kamu, darinya dia romantis tiba-tiba dia agak menghilang. Kenapa sih? Biasanya, oh iya karena aku kerja sayang. Oke, kalau gitu minimal kamu harus kasih aku kabar sehari misalnya 2 kali deh dari 3 kali. Kita ngobrol dikit ya, mungkin pas waktu makan siang atau gimana. Kamu harus hubungin aku, jangan aku didiemin. Contoh ya, solusi-solusi yang kecil tapi ngena. Dan itu akan continue terus di pikiran dia. Kamu bisa ada doktrin. Sibuk bukan berarti mengabaikan. Misalnya contohnya seperti itu. Kemungkinan di sini dia itu juga merasakan adanya suatu kewajiban gitu loh. Ya, nanti kalau misal kamu udah latih dia seperti itu, ada rasanya suatu kewajiban. Oh iya, jam segini aku harus ngabarin sayangku nih, aku harus ini, harus itu. Dia nggak, dia mikir gini, dia nggak ngelarang aku, tapi aku juga harus tahu diri dong, ngabarin dia kayak komen kayak apa, whatever. Ibaratnya kayak ngasih tahu bahwa, hey, I'm still alive. Kamu nggak usah khawatir sama aku. Tapi kalau kamu nggak ada kabar seharian kan, atau dia nggak ada kabar seharian, pasti salah satu ada yang worried dong. Nah, kayak gitu. Jadi treatment kamu step by step
itu teratur, terarah, rapi gitu ya, nggak yang posesif banget, nggak yang ini banget. Kalau dia punya teman wanita atau punya teman pria, oh ya udah, aku nggak akan, walaupun kamu cemburu, kamu bisa kontrol gitu, karena kamu yakin masa depannya sama kamu. They're just a copy, mereka tuh cuma kopian doang. Aku nggak akan takut dengan itu. Aku masih punya kepercayaan diriku, dan aku punya di sini niatan baik sama kamu. Nah, kamu terserah dari kamu maunya gimana. Nah, kayak gitu kan. Kamu tipe-tipenya orang yang slowly but sure, easy come easy go, gitulah. Conservation, make consciousness choice ya. Ini dari water sign. Aku melihatnya adalah kamu menganggap dia adalah istimewa. Kenapa? Karena dia tahu pergerakan dia tuh lambat. Mungkin dia mikir, aku nih bukan siapa-siapa, aku ini bukan orang yang ideal buat kamu. That's why kamu tuh milih dia. Kenapa? Nah, ini kejadian yang waktu aku bilang pertama tadi, kadang-kadang kamu nggak tahu sih dia milih kamu itu kenapa, ya kan? Dia pun juga berpikir, kok dia mau sama aku, kenapa ya? Nah, ternyata pikiran itu ada di kamu dan dia. Si turtle melambangkan memang lambat ya, tapi dia melindungi. Dia itu kuat. Jadi kalau dalam bahaya, biarpun dia lambat, tapi pasti jalannya kemana. Dia melindungi loh. Ya, ini termasuk dalam family, hubungan romantis, lambat, slow but sure. Itu. Dan di sini kalau aku lihat, secara sadar, kamu sudah tahu arah tujuannya itu kemana. Kamu milih dia dan dia menerima kamu tuh sudah sama-sama sadar. Bukan gara-gara kepelet, bukan gara-gara magic atau apapun, tapi memang dasarnya two of cups ya, emotion yang bermain di sini. Jadinya kalau aku melihatnya sih lebih kayak memang soulmate, memang jalannya itu ke sana gitu loh. Ya, aku melihatnya sih semua ini positif. Jadi kamu harus tahu dan yakin bahwa orang ini menganggap kamu itu istimewa karena hal-hal berikut ini. Oke, yang kuat di sini adalah elemen udara, yaitu Aquarius, kemudian Gemini dan juga Libra. Aku melihatnya juga di sini banyak elemen, ada elemen bumi, Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian aku melihat di sini elemen air, ada Scorpio, Cancer, Pisces. Oke. Jadi dari elemen api di sini justru sedikit ya. Kita kesampingkan api kecil lah, Cancer, Leo dan juga Sagittarius. Sorry, bukan Leo, Aries, Leo, Sagittarius. Kita singkirin dulu ya, karena yang kuat cuman dari dari bumi, kemudian udara dan juga air. Udah, itu aja. Lalu kita pastikan dengan tarot di sini secara emosional ya, secara emosional. Kita pakai oracle aja lah. Secara emosional, apa sih yang dilihat dari kamu? Kenapa kamu tuh begitu atraktif, menarik dan lain-lain? Comfort. Creativity. Trust. Ideation, kayak idea. Space. Wow, ini termasuk resonate loh, ada movement. Oh, masuk semua ya. Kita lihat di sini ada peace, kedamaian. Wow. Congratulations. Secara emosi dia menerima kedamaian dari kamu. Mau kamu dibilang kamu kurang ganteng, kamu kurang cantik, kamu kurang kaya, kurang terkenal, kurang famous, tapi di sini dia lihat ada kenyamanan. Ya, kenyamanan dengan kamu. Kenapa? Karena kalau ada kenyamanan di sini ada namanya space, ada ruang. Tadi ada eagle di sini ya. Ada comfort zone-nya dia, dan itu dia punya ruang bebas bergerak untuk mengekspresikan semuanya sama kamu.
Dia mau ini oke, dia mau itu oke, aku mau itu dong sayang, jangan ya nanti gini-gini. Jadi kayak apa ya, dia merasa kayak kamu tuh perhatiin sedetil-detilnya. Misal ada bukan canda loh. Ups. Misal ada tasnya bolong gitu ya, tasnya bolong misalnya. Sayang ini bolong nih, aku beliin ya gitu. Oh nggak apa-apa sayang. Ya pokoknya kamu perhatiin yang sedetail-detail itu loh. Dan dia tuh merasa kayak kamu itu adalah saudaranya, kamu itu adalah kakaknya, kamu adalah orang tuanya, sepupunya. Jadi kamu jadi numplok-plok-plok jadi satu, dan kamu temennya juga. Teman paling terdekat dan terpercaya. Ya. Teman gosip juga. Kita kan bisa ngomong semuanya sama pacar, ya kan? Di sini ada comfort ya, mengenai kenyamanan. Kenyamanan itu kita nggak bisa dapetin di semua orang. Kadang, oh ya dia ganteng, tapi kok kayaknya dingin sama gue ya. Oh dia mukanya nggak begitu ganteng, tapi kok dia lembut. Dia kalau jalan gandeng tangan aku merasa terlindungi. Bawain belanjaan aku untuk yang cewek, untuk yang cowok. Dia tahu nih kalau lagi gajian kamu itu mungkin nggak full gajinya, udahlah mas kita makannya yang minggir-minggir aja, nggak usah yang terlalu hedon kayak gitu-gitu. Itu loh yang ngebuat terkesimanya kamu tuh kayak ideal banget buat dia. Creativity. Contoh ya, kalau creativity rata-rata orang ini pasti akan suka. Kenapa? Karena secara ide dan lain-lain kamu tuh original, kamu tuh tidak plagiat. Mungkin kamu punya usaha, kamu mungkin mau jadi ini, mau jadi itu. Itu based dari pengetahuan kamu dan berdasarkan dari pengalaman kamu yang kamu udah absorb, udah ambil dan kamu buka. Bukan plagiarisme. Ya, aku tidak suka dengan orang plagiat. Dan aku tidak suka orang judging by cover tanpa tahu harus bagaimana. Ya. Creativity di sini penting, kenapa? Karena kamu membuat suasana tuh lebih hidup. Aduh, biasanya kita kalau gini kita nonton ya yang, oh nggak usah, kita main bowling aja yuk, kita jalan-jalan aja, atau kita video call, kita makan di rumah masing-masing sambil ngobrol-ngobrol, mesra. Itu creativity. Kamu selalu ada ide yang gila. Kita nggak pernah nih kesini, kita jalan-jalan yuk, kita langsung ke Bandung sekarang tanpa rencana. Yuk kita nonton ini yuk, aku suka film horor. Nggak ada rencana. Kamu tuh tahu cara menghidupkan mood dia. Misalnya dia lagi bete nih ketemu kamu, yuk kita spa dulu kek, atau nggak kita makan yuk, nggak usah paling lama, pasti kita makan pizza aja yuk berdua, kita nonton Netflix. Something simple tapi membuat dia itu, wah ini aku nggak pernah nemu nih dari pacarku yang dulu. Kayak gitu ya. Ada trust. Trust ini mengenai kepercayaan. Ini sih nggak perlu aku jelasin lagi lebih panjang lebar kali tinggi. Masalah kepercayaan. Dia tahu kamu tahu dia. Kamu nggak ember, kamu nggak ngomong ke temen kamu kelakuan dia gimana, dia pun nggak ember ngomongin kamu di temennya, dia nih gini, dia nih egois, dia nih gini, nggak. Semua itu kamu yang tahu, dia yang tahu. Jadi nggak ada tuh namanya curhat-curhatan kalau cewek, cowok gue itu begini, cowok gue itu begitu, materin gue banget sih. No, kalau mau konsultasi ke tarot reader aja, oke? Konsultasi ke aku jamin 100% nggak akan bocor, oke? Kalau misalnya aku posting sesuatu, berarti dari klien itu ada kata-kata yang nggak enak ke aku, dan aku nggak mau fitnah ke depannya. Jadi kita harus tahu trust itu bentuknya apa nih, polanya, ya. Kalau rahasia kalian ya udah pasti dong, aku nggak akan bocor kemana-mana. Boleh ditanya yang lain-lain, gitu. Jadi sama aja. Menyimpan rahasia. Misal kamu tahu nih, bapaknya dia itu, misal ya, orang tua dia punya ketemu dengan wanita lain gitu. Ya udah, kamu nggak akan ngomongin ngadu ke dia dan aneh-aneh gitu loh. Mungkin kamu cerita, tapi kamu jangan marah ya, jangan ngomong sama ini ya. Ya gitulah. Kalian saling percaya sedetail itu. Hubungannya sudah dalam juga. Ideation.
11-12 dengan creativity. Kamu tahu celahnya, kamu tahu caranya gimana membuat sesuatu itu tidak membosankan, ya. Kamu bisa membuat dia surprise, ya. Tiba-tiba surprise, tiba-tiba kamu beliin dia apa. Kamu tuh terlalu banyak kayak, duh, gimana sih caranya supaya dia nih nggak gini-gini aja gitu loh. Aha, aku punya ide nih, aku harus gini-gini gitu ya kalau ide. Jadi aku nggak perlu jelasin detail harus gimana. Kamu tuh idealis, kamu tuh selalu yang one step ahead dari dia. Jadi bisa dibilang dia nih follower kamu, dia cinta sama kamu, dia ngikutin kamu gitu loh, ya. Kemudian ada space itu jarak. Kamu tuh membuat ruang dia tuh lebih kayak, aku bisa nafas dengan menggunakan O2, oksigen aku tuh dengan segenap paru-paruku tuh bersih gitu loh, ya kan. Aku tadinya itu kayak diteror, di CCTV-in, di ini, tapi sama kamu tuh kayaknya aku bebas melakukan apapun, dan aku percaya bahwa aku bisa kontrol diri, dan kamu percaya dia bisa kontrol diri. Nggak pernah dilarang. Enak nggak ya punya pacar kayak gini? Makanya beruntung dia harus ada dengan kamu. Kalau dia masih ninggalin kamu di sesi ini, wow, bunuh dia. No, bercanda. Ada movement ini sama dengan frog ya. Jadi aku bilang kenapa ini sangat-sangat resonate, dikarenakan pergerakan kamu tuh nyata. Walaupun kamu tahu nih tujuannya masih jauh nih, kita nikah, kita mesti prepare ini, prepare itu, prepare lah. Tapi kamu tuh pasti, ya, kamu tuh serius orangnya. Kamu bukan yang asal comot, asal jalan. Kamu tuh creator, kamu tuh pemikir. Dia merasa, dia follower kamu. Kamu yang lebih dominan di hubungan ini. Jadi dia kesengsem sama kamu. Gak pernah mendapatkan a wonderful woman, a wonderful man dalam hidupnya dia. Dan pasti dia akan nyesel ketika dia ninggalin kamu. Gak akan ada gantinya. Trust me. Kemudian kita lihat lagi. Apalagi yang bisa kita kulik di sini. Saya mau mempergunakan, oke, taruh aja lah ya. Kenapa sih dia itu sama kamu masih nggak bisa ngelupain? Kamu tuh spesial, kamu tuh sesuatu yang dia pikir langka, unik. Kita akan lihat di sini gimana kartunya. Ada kartu Six of Pentacles. Kenapa dia nganggap kamu unik? Wow. Oke. Ada kartu Ten of Cups dan ada kartu Eight of Pentacles, ada Wheel of Fortune. The Moon. Five of Swords, oke. Di sini aku melihat ada Pisces. Kemudian di sini ada Five of Swords. Itu ada Libra, ada Taurus, ada Sagittarius, ada Pisces lagi. Aku melihatnya di sini ada Eight of Pentacles, yaitu dari Virgo. Oke, Five of Swords di sini terakhir adalah Aquarius. Kita ngeliat apa lagi sih? Kamu tuh penyayang, kamu tuh care dengan dia, ya. Yang membuat dia ingin hidup bersama kamu segenap tenaga, sebisa dia, semampu dia akan ngupayain. Orang yang kamu pikirkan di sini akan ngupayain. Kamu bakal jadi miliknya.
Di sini yang harus dia tekankan adalah dia harus membuat satu perubahan untuk membuat kamu impress. Dia harus ada pergerakan, dia tidak boleh ragu. Kalau ragu akan menghancurkan semuanya. Jadi di sini dia sudah punya planning bahwa aku tuh harus gini. Dan kamu jangan khawatir kalau dibilang dia bakal datang nggak ya sama aku, bakal datang. Karena sudah ada planning di sini. Ya, sudah ada planning. Rencana dia ke depan adalah membuat sesuatu itu lebih baik. Dan dia di sini harus bisa melawan sendiri sesuatu yang dia nggak pernah bisa. Dia harus lakukan perubahan, dia harus lakukan bisa. Oke, bisa. Karena dia tahu ketika dia cemas, ketika dia tidak sinkron ya, semuanya akan berantakan gitu loh. Dan aku melihat di sini orang ini sangat memuja kamu sebetulnya, sangat muja banget. Dia nggak mau ada namanya kesalahan, dia nggak mau namanya kehilangan kamu lagi hanya karena kebodohan dia. Kamu harus gone lagi, ya kan? Dan dia nanti nyarinya susah lagi, gitu. Benar-benar ya, energinya orang ini memang kuat. Dan di sini kemana kartuku? Oke. Kita akan lihat apa sih yang mau dia katakan sama kamu, apa yang dia sembunyikan dan ingin dikatakan kepada kamu. Kebenaran apa lagi sih, gitu ya. Nih, we both know I am not the one for you. Dia melihat kamu tuh punya banyak temen. Aku tahu mungkin aku bukan satu-satunya buat kamu. Ngenes banget ya. Mungkin aku gak diperhitungkan sebetulnya. Dia ada perasaan gitu loh. Aku kadang-kadang gak bisa membuat kamu tuh terlalu deket sama aku. Entah kenapa. Kita lihat ya, nanti kita cek nih kenapa nih ada ini. Oke, aku cek dulu deh. Kenapa dia kadang-kadang gak mau dekat. I couldn't let you get close to me. Why? Karena kadang dia merasa kecewa dengan tindakan kamu. Mungkin kadang-kadang dia ada jengah juga ya. Aku lihatnya ada merasa kayak tertransparan banget gitu. Jadi kamu tuh harus perfect. Takutnya itu serba salah. Makanya dia nggak pernah mau terlalu ngomong banyak. Takut serba salah sama kamu. Aku pengen lebih dari sebagai teman aja. Aku mau lebih dari sekedar sahabat, teman, atau orang yang gak spesial. Aku pengen yang spesial. Tuh, finding out the truth crush me. Kalau aku mencari tahu lagi tentang kamu. Mungkin dia tahu ya, mantan kamu mungkin ganteng-ganteng. Dia tahu kamu pacaran sama ini sama itu yang mukanya oke-oke. Misalnya ketemu sama dia, kok mukaku biasa-biasa aja ya, itu akan ngehancurin loh. Atau mungkin dikala dia suka sama kamu, kondisinya kamu menikah sama orang lain. Dia tahu kebenarannya dan ya sedih. Nih, it's time for me to heal. Aku di sini pengen healing juga. Ya, aku healingnya menujunya dengan positif ya. Aku nggak mau banyak pikiran kecewa. Aku nggak mau suuzon. Aku maunya jalan ini sama kamu. Makanya aku harus sembuhkan pikiran-pikiranku yang meragu ini. Ya kan? Aku gak mau, dia bilang gitu. I want to tell you how I feel. Ya, walaupun ini menyakitkan, bakal ngebuat kamu bete, tapi aku tuh pengen loh sekali-kali speak up tentang apa yang kurasakan sejujur-jujurnya. Mohon maaf ya kalau misalnya komunikasiku di sini dia bilang kadang-kadang membuat kamu bete, tapi sebetulnya tuh lo ekspresi aku tuh begitu. Aku tuh nggak bisa yang merangkai kata-kata dengan bagus, makanya kita sering salah paham di sini. Ya. Terus ya mungkin kalau yang I couldn't let you get close to me mungkin terkait dengan keluarga. Bisa juga kalian pernah ketangkep gap bersama, atau kalian statusnya sudah punya pasangan masing-masing, atau memang keluarganya nggak setuju antara itu. Makanya dia nggak mau lebih bahaya lagi walaupun dia hancur di sini, ya kayak begitu loh. Nah sekarang kita sudah
masuk ke babak akhir. Kita akan reveal siapakah nama-namanya, oke? Ada huruf B, ada huruf J, ada B, ada J, ada H, ada Z, ada I, ada Y, ada T, ada E, ada F, ada G, ada C, ada G, ada P, dan ada X. Ini nama yang jarang sih sebenarnya. Zodiaknya Scorpio, Cancer, Aquarius, Leo, Gemini, Pisces. Jadi ini kira-kira orang yang sangat terpesona dengan daya tarik kamu. Kalau misalnya ada salah, aku minta maaf. See you when I see you. I love you. Terima kasih sudah menonton denganku. I love you juga lagi, dan bye-bye.